Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sri Sundari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 dan 2 mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Materi ini mencakup beberapa pembahasan utama, yaitu pengertian pasar, lembaga keuangan, perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank, serta pasar uang beserta instrumennya. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pasar dan bagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, kita juga akan memahami fungsi lembaga keuangan, mengetahui perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank, serta memahami konsep dasar uang dan instrumen yang digunakan di dalamnya. Nah, pertama kita masuk ke pengertian pasar. Secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan barang atau jasa dengan pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk melakukan transaksi. Jadi, pasar tidak hanya dapat kita bayangkan sebagai pasar tradisional atau tempat jual beli secara fisik. Intinya adalah adanya proses pertemuan antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang menawarkan. Ada 3 unsur utama dalam pasar, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya daya beli, serta adanya kemauan untuk melakukan transaksi. Tujuan dari adanya pasar antara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya menggerakkan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan kata lain, lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Perannya antara lain adalah menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperlancar sistem pembayaran. Jadi pada keberadaan lembaga keuangan ini sangat penting karena membantu agar dana yang ada di masyarakat dapat digunakan secara lebih produktif. Lalu jenis lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk bank, ini fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank juga menyediakan berbagai layanan pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan non-bank melayani kebutuhan keuangan di luar fungsi utama perbankan dan dapat membantu masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan bank. Beberapa contoh lembaga keuangan non-bank antara lain ada asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, pasar modal, dan reksadana. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, asuransi berfungsi memberikan perlindungan terhadap resiko. Kemudian dana pensiun memberikan jaminan untuk masa tua. Sedangkan pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Nah, kemudian ada juga leasing yang memberikan pembiayaan untuk kendaraan atau barang. Terus pasar modal yang berkaitan dengan perdagangan saham dan obligasi, serta reksadana yang merupakan bentuk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Lalu, em, baik, kalau kita sederhanakan, perbedaan utamanya adalah pada jenis layanan yang diberikan. Kalau bank menghimpun simpanan masyarakat, menyalurkan kredit, dan menyediakan sistem pembayaran, sementara lembaga keuangan non-bank lebih fokus pada layanan keuangan tertentu sesuai dengan bidang usahanya, dan tidak menyediakan sistem pembayaran secara umum seperti bank. Jadi keduanya sebenarnya bukan saling menggantikan, tetapi dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Hmm, Selanjutnya kita masuk ke pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Ciri utamanya adalah dana yang diperdagangkan memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun. Kemudian pasar uang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan modal kerja, serta melibatkan berbagai lembaga keuangan.
Lalu fungsi dari pasar uang yaitu sebagai sarana pendanaan jangka pendek, tempat perdagangan surat berharga jangka pendek, dan untuk menjaga likuiditas. Sedangkan dari sisi pihak yang membutuhkan dana, pasar uang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menambah modal kerja. Sedangkan bagi investor atau pihak yang memiliki kelebihan dana, pasar uang dapat menjadi tempat untuk memperoleh keuntungan sekaligus menempatkan dana yang sementara belum digunakan. Nah, dalam pasar uang terdapat beberapa instrumen yang dapat diperdagangkan. Di antaranya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kemudian surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat deposito, commercial paper, call money, repurchase agreement atau repo, dan bankers acceptance. Nah, ini masing-masing instrumen memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi secara umum digunakan untuk kebutuhan transaksi dan pendanaan dalam jangka pendek. Ya. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa pasar merupakan tempat untuk bertemunya pihak yang menawarkan dan membutuhkan barang atau jasa. Kemudian, lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara menghimpun dan menyalurkan dana, baik melalui bank maupun lembaga keuangan non-bank. Sementara pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan yang berfokus pada kebutuhan dana jangka pendek dengan berbagai instrumen yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan maupun pihak yang memiliki kelebihan dana. Jadi, dari ketiga konsep ini saling berkaitan dalam mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.